Episode 39. Tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pasangan suami istri yang baru genap 1 minggu pernikahan itu sudah siap berangkat ke rumah dinas. Hanya mereka berdua dengan kehidupan yang baru. Rangga yang baru pulang dari kantor bahkan belum sempat mengganti seragamnya karena mertuanya sudah memberi perintah bahwa mereka akan berangkat detik itu juga. Semua barang milik mereka sudah siap. Mama Rita yang sudah menyiapkan semuanya dengan bantuan para asisten pribadi ASEA. Semua orang berjalan keluar hingga ke halaman mengantar kepergian pengantin baru itu menuju rumah yang mungkin akan menjadi sejarah dalam kehidupan nyonya muda mereka. Nah Rangga, pergunakan sebaik mungkin waktu 2 minggu ini. Papa percaya kalau kamu bisa merubah ASEA menjadi istri yang baik. Jangankan untuk waktu kedua minggu, bahkan selamanya pun jika ASEA tidak berubah, ucap Atmaja sembari memegang bahu menantunya itu. Rangga hanya menganggukkan kepala. Semua barang sudah dinaikkan ke atas mobil sport mewah itu. Rangga dan ASEA berpamitan pada semua orang. Kalian yakin tidak ingin berlibur ke luar negeri? Tanya ASEA di sela-sela pamitnya kepada para karyawan itu. Kami tidak mungkin pergi bersenang-senang sementara nyonya bos Bobby hanya tertunduk tidak melanjutkan ucapannya. Nyonya muda Bisumi memeluk majikannya yang ia sudah anggap seperti anaknya itu. Ia sangat khawatir entah apa yang akan terjadi di rumah dinas itu. Bagaimana majikannya ini bisa mengurus suaminya sedangkan dia saja tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kalian tidak usah khawatir, aku pergi hanya 2 minggu, ucap ASEA. Kalau misalnya butuh bantuan segera menelpon kami. Aku pikir itu tidak masalah karena tidak ada dalam ucapan Om Atmaja tadi kalau kamu tidak boleh menelpon kami, ucap Diana yang diikuti anggukan dari yang lain. Atmaja dan Rita tidak mendengar ucapan putrinya bersama para karyawan karena mereka sibuk berbicara dengan Rangga di dekat mobil. Rangga sudah duduk di kursi balik kemudi. ASEA segera menuju mobil. Di sana orang tuanya sudah menunggu dengan memegang pintu yang masih terbuka untuk putrinya. Papa berharap kamu bisa merubah sikapmu. Jangan buat suamimu menanggung dosa atas perilakumu, ucap Atmaja. Duk, ASEA terkejut mendengar ucapan papanya. Ia mulai sadar kalau dirinya adalah tanggungan suaminya bahkan hingga di akhirat kelak. Jawabnya singkat dengan menganggukkan kepala dan berpamitan kepada orang tuanya. Mobil pengantin baru itu sudah keluar meninggalkan rumah mewah itu. Selamat datang nyonya muda di rumah sederhana ini. Rangga membuka pintu dan mempersilahkan istrinya masuk. ASEA mulai melangkah masuk, matanya tampak tidak berkedip sejenak. Ini rumah dinas, tapi sepertinya rumah minimalis mewah dengan corak warna navy yang begitu elegan. Rangga pernah merenovasi bagian dalam rumah ini karena ia memang sudah menyiapkan rumah sementara ini untuk istrinya kelak, walau dia tidak tahu siapa yang akan menjadi istrinya. Bahkan nama ASEA
Tidak terlintas sedikit pun di benaknya kalau nama itu yang akan menjadi jodohnya. Asea berjalan dan berdiri di ruang tamu rumah yang begitu bersih. Dia takjub dengan rumah milik seorang lelaki tanpa asisten tapi bisa sebersih ini. Walau sudah menikah, Rangga memang sering mampir membersihkan rumah dinasnya itu. Kenapa diam? Rumahnya memang tidak besar dan mewah seperti punyamu. Rangga berjalan masuk dengan 2 koper di tangannya. Rumahnya bagus, ucap Asea dengan suara yang hampir tidak terdengar, berjalan ke dalam mengikuti suaminya. Rangga menunjukkan kamar mereka. Di rumahnya terdapat 2 kamar, 1 kamar utama dan 1 kamar tamu. Asea hanya terdiam mengikuti langkah kaki suaminya yang sudah berada di dalam kamar. Melihat sekeliling dalam kamar ada 1 tempat tidur yang ukurannya tidak sebesar ranjang miliknya tapi cukup luas jika hanya untuk berdua. 1 lemari baju yang lumayan besar, meja dengan cermin besar di samping tempat tidur tanpa ada riasan makeup di atasnya. Maaf, kamarnya hanya seperti ini, ucap Rangga yang berdiri di depan lemari meletakkan koper mereka. Asea tidak mengucapkan satu kata pun. Kamar ini memang jauh dari kemewahan, tapi ia suka dengan suasana dan kebersihan kamar ini. Ini ingin melihat dapur? Tanya Rangga. Asea hanya mengangguk. Rangga berjalan ke dapur melewati ruang keluarga yang hanya ada TV LED kecil dan sofa keluarga. Sesampainya di dapur, Asea melihat sekeliling. Ada 1 meja makan dengan 4 kursi, ada kulkas, perabot masak, serta perabot elektronik lainnya. Di dalam dapur masih ada 1 toilet lagi. Rumah yang tidak besar tapi tertata dengan rapi dalam ukuran minimalis dengan interior yang nyaman. Rangga membuka kulkas. Maaf, belum ada stok makanan. Malam ini kita pesan online saja untuk makan malamnya. Besok pagi aku belanja bahan makanan dan kamu bisa mulai masak. Hah? Masak? Asea terkejut. Rangga baru ingat kalau wanita di hadapannya ini tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah berpikir, Rangga lebih memilih berpura-pura tidak tahu saja akan kekurangan istrinya itu. Sepertinya saya akan memulai dari dapur ini, gumam Rangga. Iya, masak. Kalau kamu tidak masak, lalu kita akan makan apa? Aku tidak terbiasa makan dari luar, ujarnya berbohong, kecuali malam ini, karena memang stok bahan makanan sedang tidak ada, sambung Rangga lagi. Setelah sholat maghrib di masjid, Rangga yang duduk di ruang keluarga dengan menonton TV, segera memasak makanan lewat aplikasi Android-nya. Hanya dalam hitungan menit makanannya tiba diantar oleh kurir online. Tok tok tok. Asea yang sedang di dalam kamar mendengar seorang mengetuk pintu. Tok tok tok. Orang tersebut terus mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Asea segera keluar dari kamar. Ia melihat suaminya tertidur di sofa. Pantas saja tidak terbuka pintu. Gumamnya mendekati suaminya yang membaringkan tubuhnya di atas sofa. Mas Rangga menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Rangga membuka matanya. Di luar, ada orang yang mengetuk pintu. Rangga segera bangun. Ia baru ingat kalau tadi sedang memesan makanan. Ia sangat lelah bekerja seharian sampai-sampai harus tertidur dengan TV yang menyala di depannya dan masih menggunakan peci di kepalanya. Rangga membawa 2 kantong makanan berkuah dengan 2 porsi nasi. Ayo makan. Rangga memanggil istrinya yang sedang duduk di ruang keluarga menonton TV yang masih menyala tadi. Asea segera ikut ke dapur dan duduk di kursi meja makan. Di depan suaminya, Rangga
melipat kedua tangannya ke atas meja dan menatap makanan yang masih dalam bungkusan di atas meja. Asia menatap Rangga yang tersenyum kepada makanan di hadapannya. Ia ikut menatap makanan tersebut. Ya, tidak mungkin kita makan tanpa alat makanan, gumamnya yang mengerti arti senyuman suaminya. Asia segera berdiri dan mengambil alat makan, 2 piring untuk nasi, 2 mangkuk untuk sup buntutnya, dan 2 sendok makan serta gelas untuk minum. Asia dengan pelan-pelan membuka semua makanan yang panas dan menuangkan ke tempat masing-masing. Rangga sangat kasihan melihat istrinya yang dengan tangan yang panas membuka plastik makanan, tapi ia tetap menahan diri untuk tidak membantu istrinya. Rangga tersenyum lebar melihat istrinya. Yah, aku akan mulai dari dapur ini, gumamnya lagi dengan yakin bahwa istrinya bisa berubah sikap dan tahu apa kerjaannya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.